Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 2019-310751. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Reska Meina Bruginting dari kelompok 4 dengan NIM 2019-310755. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Jarwi Durgareski dengan NIM 2019-310756. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi dengan NIM 2019-310757. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Elizabeth Siburian dengan NIM 2019-310763. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Putri dengan NIM 2019-310764. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa break-even. Salah satu dari fungsi manajemen yaitu planning dan perencanaan. Planning dan perencanaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan memudahkan tugas manajemen itu sendiri karena semua kegiatan perusahaan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan perencanaan itu sendiri dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Untuk dapat mencapai laba yang besar dalam perencanaan maupun realisasinya, manajemen dapat melakukan berbagai langkah. Yang pertama, menentukan harga produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada. Dan yang kedua, menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Tiga langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah ataupun sendiri-sendiri karena ketiga langkah atau faktor biaya, harga jual, volume produksi merupakan hubungan yang erat atau bahkan saling berkaitan, baik dari biaya yang akan menentukan harga jual yang akan mempengaruhi volume penjualan akan mempengaruhi volume produksi, dan volume produksi itu akan langsung mempengaruhi biaya. Selanjutnya, penentuan tingkat break-even. Untuk dapat menentukan tingkat break-even, maka biaya yang terjadi harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak berubah dalam range output tertentu, tetapi untuk setiap satuan produksi akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan produksi. Dan sebaliknya, semakin rendah hasil produksi, maka biaya tetap perusahaan akan semakin besar. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan naik turun sebanding dengan hasil produksi atau volume kegiatan. Tetapi untuk setiap satuan berikut contoh ilustrasi dari perusahaan Nurvianti & Co yang memproduksi barang-barang X yang mempunyai kapasitas produksi 240.000 satuan. Untuk data budget pada tahun 1979 adalah sebagai berikut. Untuk budget penjualannya ada 200.000 dan harga satuannya Rp250. Jadi total budget penjualan 50 juta rupiah. Untuk total budget biaya yaitu didapatkan dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya administrasi dan biaya distribusi. Dan untuk total variabel tetap itu didapat dari bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik ditambah biaya administrasi serta ditambah biaya distribusi. Dan untuk jumlah total dari budget biaya serta variabel tetap yaitu sebesar 44 juta
yaitu berasal dari 18 juta ditambah 26 juta. Dan untuk laba yang dibudgetkan itu didapat dari total budget penjualan dikurangi jumlah total dari budget biaya ditambah variabel tetap, yaitu laba yang didapatkan 6 juta. Untuk hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel merupakan sisa atau margin yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan laba. Ditinjau dari persatuan produk atau barang yang dijual, maka setiap satuan barang memberikan sumbangan atau kontribusi margin yang sama besarnya untuk menutup biaya tetap dan laba. Dan dalam keadaan break even, labanya adalah 0. Maka dengan membagi jumlah biaya yang tetap dengan margin persatuan barang akan memperoleh jumlah satuan barang yang harus dijual sehingga perusahaan tidak menderita rugi maupun memperoleh laba. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah penjualan minimal yang harus dicapai agar perusahaan mencapai break even dapat ditentukan dengan rumus break even dalam satuan sama dengan biaya tetap dibagi margin per satuan barang, atau bisa dengan menggunakan rumus break even sama dengan biaya tetap per harga jual per satuan dikurangi biaya variabel per satuan, atau dapat ditentukan dengan perhitungan Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A, di mana Y sama dengan laba, C harga jual per satuan, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, dan A biaya tetap. Nah, dengan menggunakan data pada perusahaan Nurfianti & Co, maka jumlah barang yang harus dijual agar perusahaan mencapai break even adalah untuk penjualannya 200.000 dikali harga satuannya Rp250, dan untuk total penjualannya 50 juta. Dan untuk jumlah biaya variabelnya yaitu 20 juta, untuk marginal income-nya 24 juta itu, dan untuk total biaya tetapnya itu 18 juta, dan untuk labanya 6 juta. Dari data budget yang telah tersedia dapat diketahui bahwa setiap penjualan sebesar Rp100, maka Rp52 merupakan biaya variabel hasil dari penjualan yang diserap oleh biaya variabel. Nah, jika perusahaan tidak berproduksi atau berhenti, maka biaya variabel ini tidak akan timbul. 52% adalah rasio antara biaya variabel dengan hasil penjualan yang disebut juga dengan variable cost ratio. Setiap penjualan sebesar Rp100, maka yang dapat digunakan untuk menutup biaya tetap sebesar Rp48 atau 48%. Biaya tetap ini akan selalu timbul dalam jumlah yang tetap, baik perusahaan berproduksi maupun tidak. 48% merupakan rasio antara margin dengan hasil penjualan. Dalam keadaan break even, maka laba adalah 0, sehingga persamaan tersebut dapat diubah menjadi 0 sama dengan CX dikurang BX dikurang A, di mana CX merupakan hasil penjualan, BX merupakan jumlah biaya variabel, atau CX sama dengan BX ditambah A, CX dikurang BX sama dengan A, atau X dalam kurung C dikurang B sama dengan A, atau X break even sama dengan A per C kurang B. X break even merupakan kuantitas yang dijual pada titik break even. Selanjutnya mengenai marginal income ratio, yang memberikan informasi bahwa 48% dari penjualan tersedia untuk menutupi biaya tetap dan laba. Dalam keadaan break even, laba perusahaan adalah 0. Oleh karena itu, dengan membagi jumlah biaya tetap dengan marginal income rasionya, maka diperoleh tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak menderita rugi ataupun memperoleh laba. Sehingga kalau marginal income rasionya diketahui, maka titik break even dalam rupiah akan lebih mudah ditentukan dengan rumus
break even itu dalam satuan sama dengan biaya tetap dibagi marginal income. Dari data perusahaan Nurfianti dan Co yang telah kita jelaskan sebelumnya, maka dapat ditentukan tingkat break even-nya yaitu 18 juta dibagi 48% atau 18 juta dibagi 1 dikurang 52%, hasilnya Rp37.500.000. Dan untuk marginal income sendiri adalah rasio antara marginal income dengan hasil penjualannya, sedangkan marginal income adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Atau dengan cara lain, marginal income ratio dapat dituliskan sebagai berikut. MIR atau marginal income ratio sama dengan hasil penjualan dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Atau dapat disederhanakan hasil penjualan dibagi hasil penjualan sama dengan biaya variabel dibagi hasil penjualan, atau disederhanakan lagi 1 dikurang biaya variabel per hasil penjualan. Nah, dari data perusahaan Nurfianti dan Co tersebut, maka tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak menderita rugi maupun memperoleh laba adalah 18 juta dibagi 1 kurang 26 juta dibagi 50 juta, dan didapat hasil MIR-nya adalah Rp37.500.000. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah satuan barang yang harus dijual agar perusahaan mencapai break even-nya, dapat pula ditentukan dengan membagi hasil penjualan pada tingkat break even-nya dengan harga persatuan barang tersebut. Dari data perusahaan Nurfianti dan Co, yaitu untuk tingkat break even-nya Rp3.750.000 dibagi Rp250, dan didapat total harga satuannya Rp150.000. Titik break even untuk perusahaan Nurfianti dan Co pada tahun 1979 sebesar Rp37.500.000 atau Rp150.000 untuk satuan barangnya. Ini berarti bahwa kalau perusahaan tersebut hanya mampu menjual barangnya sebanyak 150.000 satuan dengan harga jual per satuan Rp250, perusahaan tidak akan memperoleh laba. Break even dalam rupiah hasil penjualan dapat dicari rumusnya dengan cara mengalihkan rumus break even dalam satuan dengan C, yaitu harga jual satuan produk. Seperti pada rumus, akan memperoleh laba, tetapi juga tidak akan menderita kerugian. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Untuk penjualannya sebesar Rp37.500.000, untuk biaya tetapnya 18 juta, untuk biaya variabelnya itu dari 52% dikali Rp37.500.000, Rp37.500.000 itu sebesar biaya variabelnya sebesar Rp19.500.000. Dan dengan demikian, kalau perusahaan merencanakan untuk memperoleh keuntungan atau laba, maka perusahaan harus mampu menjual barangnya sebanyak lebih dari Rp50.000 satuan dengan harga Rp250 per satuan. Misalnya dalam tahun 1979 direncanakan laba sebesar Rp1.800.000. Maka penjualan yang harus dilakukan untuk mencapai laba tersebut adalah 18 juta ditambah 18 juta dibagi 48%, itu sama dengan Rp41.250.000, atau untuk harga satuannya Rp165.000. Hal itu dapat dibuktikan dengan seperti tabel ini, dengan penjualan 41.250.000
dengan biaya tetapnya 1.800.000. Untuk biaya variabelnya 52% dikali 41.250.000, yaitu sebesar 21.450.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai grafik break-even. Nah, yang pertama, untuk menentukan titik break-even itu dilakukan dengan grafik atau bagan. Terus yang kedua, dengan grafik break-even, manajemen dapat mengetahui besarnya biaya yang tergolong biaya tetap maupun biaya variabel. Dan juga dengan grafik break-even, manajemen dapat mengetahui tingkat-tingkat penjualan yang masih menimbulkan kerugian dan tingkat-tingkat penjualan yang sudah menimbulkan laba. Dan yang terakhir ada pembuatan grafik break-even ini disarankan sebaiknya menggunakan kertas grafik. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun grafik break-even. Nah, yang langkah yang pertama itu adalah menyusun grafik break-even itu dengan menarik sumbu vertikal dan sumbu horizontal di atas kertas grafik dari satu titik yang sama, yaitu mulai dari 0. Nah, untuk sumbu vertikal di sini yaitu menggambarkan jumlah biaya dan jumlah penghasilan. Sedangkan sumbu horizontal itu menggambarkan volume penjualan atau produksi yang dinyatakan dalam satuan barang atau persentase. Nah, langkah yang kedua adalah memasukkan data budget ke dalam grafik break-even tersebut. Baik, di sini bisa dilihat yaitu data budget dari perusahaan Nurfiati dan CEO di tahun 1979 yang diubah sebagai berikut. Bisa dilihat di situ ada volume penjualan, hasil penjualan, biaya tetap, biaya variabel, jumlah biaya dan laba rugi di sini dalam bentuk rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas gambar grafik break-even yang dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, garis biaya tetap yang digambarkan sejajar dengan sumbu horizontal. Yang pada ini digambarkan pada titik ada jumlah 49.200.000 dengan jumlah biaya kapasitasnya 100% dibagi dengan 240.000 dikali 130 ditambah 18 juta. Dan yang ketiga ada garis penjualan itu digambarkan mulai dari titik 0 pada pojok kiri pojok kiri bawah menuju pojok kanan atas atau sampai pada jumlah 60 juta, yaitu jumlah penjualan pada kapasitas 100%. 60, 55.000 dan 50.000. Nah, di sini ada gambar grafik break even. Pada gambar 7.1 diketahui bahwa titik break even itu terjadi pada suatu titik di mana perpotongan antara garis penjualan dengan garis jumlah biaya. Nah, dari titik perpotongan tersebut bila ditarik ke kiri diketahui tingkat penjualannya dalam bentuk rupiah dengan minimal yang harus dicapai serta biaya yang terjadi. Dan apabila ditarik ke bawah diketahui jumlah penjualannya dalam satuan yang harus dicapai. Nah, untuk informasi lain yang dapat diperoleh dari bagian tersebut yaitu tentang besarnya laba atau rugi pada berbagai tingkat penjualan. Nah, selanjutnya yaitu grafik break even biaya tetap yang digambarkan di atas biaya variabel. Nah, salah satu hal sulit yang dapat diketahui dari grafik break even tadi yang gambar 7.1 itu adalah besarnya marginal income atau contribution margin, di mana selisih antara penjualan dengan biaya variabel atau suatu jumlah yang tersedia itu untuk menutup biaya tetap dan laba yang diinginkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, maka grafik break even itu dapat digambarkan dengan cara lain, yaitu jumlah biaya tetap digambarkan di atas garis biaya variabel. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya ada grafik break even yang terperinci. Nah, di sini dapat pula digambarkan dengan lebih terperinci, yaitu dengan menunjukkan atau memecah biaya tetap dan biaya variabel menjadi lebih terperinci. Nah, misalnya di sini biaya variabelnya dapat diperinci menjadi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya pabrik tak langsung atau overhead pabrik, biaya administrasi dan biaya distribusi. Baik, itu tadi pembahasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik laba persatuan. Nah,
grafik break-even pada umumnya dibuat berdasarkan data total baik untuk penghasilan, biaya, dan penjualannya, sehingga manajemen tidak mengetahui data biaya per satuan barang yang dihasilkan atau dijual. Biaya per satuan atau unit akan naik turun sesuai dengan volume yang diproduksi. Semakin besar volume produksi atau penjualan, maka akan semakin kecil biaya per satuan. Dan sebaliknya, semakin kecil volume produksi atau penjualan, akan semakin besar biaya per satuan barang. Nah, hal ini disebabkan karena sifat biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap berapapun barang yang diproduksi atau dijual. Sedangkan biaya per unit akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi penjualan. Data biaya persatuan ini sangat penting bagi manajemen karena hal itu akan sangat berguna dalam penentuan harga jual maupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Baik, selanjutnya yaitu data dari perusahaan Nurfiati & Co. Maka dapat dibuat tabel dan grafik sebagai berikutnya. Yang pada tabel ini terdapat kuantitas penjualan mulai dari 20.000, 60.000 sampai dengan 240.000. Nah, terdapat harga jual per satuannya itu sebesar 250 itu tetap, dan pada biaya variabel persatuannya juga tetap sebesar 130. Dan pada biaya tetap persatuannya pada kuantitas penjualan 20.000 itu sebesar 900. Dan selanjutnya untuk jumlah biaya persatuannya yaitu 1030 didapatkan dari biaya variabel persatuan dengan biaya tetap persatuan 900. Nah, untuk laba atau rugi persatuannya 780 didapatkan dari jumlah biaya persatuan dikurangkan dengan harga jual persatuan, maka dapat sebesar 780. Nah, pada tabel yang di bold itu merupakan titik break even, di mana pada titik biaya persatuan 120 dan jumlah biaya 250 dengan laba atau rugi persatuannya 0. Nah, untuk selanjutnya dalam membuat grafik ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus membuat sumbu horizontal dan vertikal seperti halnya membuat grafik break even pada umumnya ya. Nah, lalu pada biaya variabel persatuan sejajar dengan sumbu horizontal dimulai dari angka 130 pada sumbu vertikal. Nah, biaya variabel persatuan ini sangat besarnya, oleh karena itu garis biaya variabel persatuannya ini lurus. Yang ketiga yaitu gambarkan garis penjualan persatuan sejajar dengan sumbu horizontal dimulai pada angka 250 sumbu vertikal. Nah, garis penjualan ini tampak lurus karena harga persatuannya itu tetap. Lalu yang keempat, kita gambar garis biaya tetap atau jumlah biaya yang dimulai pada volume 20.000 satuan dan pada ketinggian 1030 pada sumbu vertikal. Nah, biaya tetap persatuan ini akan turun semakin besarnya volume penjualan. Oleh karena itu, garis biaya tetap ini akan semakin turun dan semakin besarnya volume produksi. Selanjutnya yaitu anggapan-anggapan dan keterbatasan analisa break-even. Yang pertama yaitu bahwa biaya dapat dipisahkan dan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dan prinsip-prinsip variabilitas biaya dapat diterapkan secara tetap. Yang kedua, bahwa biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Dan biaya tetap ini merupakan biaya yang selalu akan terjadi walaupun perusahaan berhenti beroperasi. Yang ketiga yaitu bahwa biaya variabel akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan penjualan. Nah, keadaan yang seperti ini dalam praktek itu jarang terjadi. Nah, yang keempat,
harga jual persatuan barang tidak akan berubah berapapun jumlah satuan barang yang dijual, atau tidak ada perubahan harga secara umum. Hal yang demikian pun ini juga sulit terjadi ya. Nah, yang kelima itu bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual, atau jika lebih dari satu macam maka akan terjadi kombinasi atau komposisi penjualan atau sales mix yang akan tetap konstan. Oke, next itu margin of safety. Nah, hubungan atau selisih antara penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break even merupakan margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Tulis dengan rumus penjualan per budget dibagi penjualan per break even dikali 100%. Nah, untuk yang kedua itu penjualan per budget dikurang penjualan per break even dibagi penjualan per budget dikali 100%. Nah, dari data perusahaan Rufiati & Co yang pada slide sebelumnya, maka margin of safety ini dalam perusahaan ini pada tahun 1979 dapat dihitung dari penjualan per budgetnya itu 50 juta dibagi penjualan per break evennya itu sebesar 37.500 dikali 100%, maka mendapatkan hasil 133,33%. Sedangkan dengan cara yang kedua, yaitu penjualan per budget dikurang penjualan per break even, yaitu 50 juta dikurang 37.500 dibagi penjualan per budgetnya yaitu 50 juta dikali dengan 100%, maka mendapatkan hasil 25%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut bahwa dapat disimpulkan tingkat penjualan untuk perusahaan tersebut tidak boleh turun lebih dari 25% dari penjualan yang direncanakan, atau 33,33% dari tingkat penjualan break even yang telah ditentukan agar perusahaan itu tidak menderita rugi. Nah, margin safety dari penjualan tersebut bila dinyatakan dalam hasil penjualan atau jumlah satuan penjualannya untuk tahun 1979, yaitu yang pertama 33,33% dikali dengan 37.500, yaitu mendapatkan hasil 12.500 atau sama dengan 50.000 satuan. Sedangkan untuk yang kedua itu 25% dikali dengan 50 juta yaitu mendapatkan hasil 12.500 atau sama dengan 50.000 satuan. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa tingkat atau volume penjualan yang harus dicapai atau direalisasi oleh perusahaan tidak boleh turun dari 12.500 atau 50.000 satuan. Nah, dari penjualan yang direncanakan agar perusahaan tersebut tidak menderita rugi, tetapi juga belum tentu memperoleh laba gitu. Nah, suatu perusahaan ini yang mempunyai margin of safety yang rendah akan lebih baik dibandingkan perusahaan yang mempunyai margin of safety yang tinggi, karena margin of safety ini menunjukkan indikasi atau gambaran kepada manajemen berapakah penurunan penjualan yang dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita rugi jika belum memperoleh laba. Nah, presentasi dari margin of safety ini dapat dihubungkan langsung dengan tingkat keuntungan perusahaan dengan menggunakan data pada slide sebelumnya, di mana margin of safety-nya itu 25% dan marginal income ratio-nya itu 48%. Maka dapat dicari profit dengan rumus profit sama dengan marginal income ratio dikali dengan margin of safety, yaitu 48% dikali dengan 25%, maka mendapatkan hasil profitnya itu 12%. Nah, ini berarti bahwa apabila perusahaan mampu menjual barangnya atau hasil produksinya sesuai dengan yang dibudgetkan, maka profit atau laba yang akan diperoleh itu 12% dari hasil penjualan tersebut.
Nah, tingkat keuntungan laba perusahaan ini untuk setiap volume penjualan setelah mencapai break even adalah sebesar marginal income ratio-nya. Lalu, menurut data pada perusahaan Nurfiati & Co tersebut, maka bila perusahaan mampu menjual dengan budget 50 juta, maka keuntungan yang diperoleh adalah 12% dikali dengan 50 juta itu sebesar 6 juta. Nah, sedangkan pada setiap penjualan di atas break even, labanya yaitu 48%, dikali dengan penjualannya itu 41.250, maka keuntungan yang diperoleh yaitu 48% dikali dengan 41.250 dan 37.500, maka memperoleh keuntungan 1.800. Nah, jadi apabila marginal income rasionya dan persentasi keuntungannya telah diketahui, bisa menggunakan rumus M per S ratio sama dengan profit dibagi P per V ratio atau marginal income ratio. Nah, yaitu 12% dibagi dengan 48%, yaitu sebesar 25%. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Reska Meina dan NIM 755. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari rekan saya. Nah, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu perubahan berbagai faktor. Salah satu aspek penting dalam analisa break even ini adalah adanya perubahan dalam satu faktor atau lebih yang nantinya akan mempengaruhi analisa, sehingga dapat diadakan penilaian atau evaluasi. Nah, aspek ini sangat penting bagi manajemen dalam proses penyusunan dan perencanaan budget, karena akan memungkinkan diadakannya testing untuk menentukan akibat adanya perubahan berbagai faktor atau mempertimbangkan berbagai alternatif. Nah, faktor-faktor yang dapat berubah dalam hubungannya dengan analisa break even ini antara lain biaya tetap, biaya variabel, harga jual maupun komposisi penjualan atau sales mix. Perubahan salah satu faktor penentu break even ini atau faktor yang mengakibatkan adanya perubahan tingkat break even itu mungkin saja tidak mempengaruhi atau tidak mengakibatkan perubahan pada faktor-faktor yang lain. Misalnya, perubahan hanya terjadi pada jumlah biaya tetap, tetapi bisa kemungkinan itu terjadi perubahan dalam salah satu faktor itu akan mengakibatkan perubahan pada faktor lain. Misalnya seperti perubahan harga jual. Nah, ini bisa berakibat perubahan volume penjualan dan sebagainya. Jadi jika perubahan itu ada di biaya tetap, bisa jadi faktor-faktor lainnya tidak akan dipengaruhi gitu. Tapi kalau misalnya harga jual yang berpengaruh itu, misalnya harga jual yang berubah, maka itu nantinya akan berpengaruh kepada volume atau kuantitas dari penjualan yang berhasil dijual gitu. Nah, perubahan-perubahan ini nantinya dapat secara langsung dimasukkan ke dalam rumus perhitungan break even, sehingga nanti kita bisa tahu, bisa kita peroleh tingkat break even yang baru. Yang pertama ada perubahan biaya tetap. Nah, perubahan jumlah biaya tetap ini akan mengakibatkan perubahan jumlah biaya secara keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan. Dengan perubahan jumlah biaya, maka besarnya penjualan pada tingkat break even ini akan berubah juga. Contohnya itu seperti perusahaan Nurfiati, apabila diperkirakan manajemen akan dapat menekan besarnya biaya tetap sebesar 10%, maka break even-nya gimana? Nah, jadi kan dia merencanakan dapat menekan biaya tetap 10%, artinya terjadi pengurangan gitu sebesar 10%, sehingga rumus break even-nya itu sama dengan biaya tetap dikali 90% per 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Nah, ini angka-angka ini dapatnya dari mana? Biaya tetapnya itu kan kita tahu ada di budget laba rugi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi.
Oke, kita mungkin bisa pindah ke Excel dulu. Nah, di sini pertama tuh saat membuka Excel kita harus masukkan dulu biaya tetapnya itu ada sebesar 18 juta. Nah, ini 90% dapat dari 100% dikurang 10%. Kenapa dikurang? Karena kan diperkirakan dapat menekan sehingga ada pengurangan biaya tetap gitu. Oke. Terus diketahui biaya variabelnya itu 26 juta, penjualannya 50 juta, dan harga produk per unitnya itu ada 250 rupiah. Nah, jadi tinggal masukin aja. Nah, ini biaya tetap dikali 90%, jadi 18 juta dikali 90%, lalu ada 1 dikurang. Nah, ini kita bagi aja langsung biaya variabel 26 juta dibagi 50 juta dapatlah 0,52 atau 52%. Nah, nanti dikurangi 1 dikurang 0,52 dapatnya 0,48. Jadi ini langsung aja kita cari hasilnya, yaitu 16.200 dikali dibagi 0,48 dapatnya 33.750.000 jika dirupiahkan. Nah, jika dijadikan satuan, jadi langsung saja kita bagi dengan 250 per unitnya, maka dapat 135.000 unit atau satuan. Nah, pembuktian ini maksudnya kan break even berarti kan titik impas atau titik di mana kita tidak mendapatkan laba ataupun rugi. Jadi langsung aja masukkan penjualan. Nah, penjualannya itu kita anggap yang 33.750.000 ini. Nah, biaya tetapnya untuk mencari biaya tetapnya itu 90% dikali 18 juta dapatnya 16.200. Untuk biaya variabelnya ini kan diketahui tadi 52% atau 0,52 langsung dikali dengan hasil perhitungan break evennya 33.750, dapatlah 17.550. Maka untuk biaya tetap dan biaya variabel kita total dapatlah 33.750. Sehingga penjualan dikurang total biaya itu dapatnya 0. Oke, nah ini ada grafik. Nah, jadi kita bisa juga lihat perubahan biaya ini di dalam grafik. Nah, ini juga ada ditunjukkan ya, ada biaya tetap yang awal yaitu di sini di titik mungkin ini 18.000 tadi kan, 18 juta, mohon maaf 18 juta. Terus ada biaya variabel ini yang baru garis jumlah biaya baru ini, biaya variabel ini. Terus ada garis penjualan di mana garis penjualan itu kan dimulai dari 0. Nah, lalu kita masukkan hasil yang baru. Nah, maksud yang tadi yang diketahui kan biaya tetap yang barunya itu tadi 16 juta ya, 16 juta 200. Nah, terus untuk yang variabel barunya juga ini turun 17 juta 550. Nah, kita lihat titik break evennya itu di sini. Nah, di sini untuk yang di titik ini yang 33.750.000 ini kan di break even yang baru, sedangkan yang lama itu diketahui 37.500. Jadi ada perubahan. Nah, karena biaya tetap yang berubah itu maka mengakibatkan break even atau titik poinnya itu titik break evennya itu juga berubah. Lanjut, yang kedua itu terjadi kenaikan biaya variabel. Dengan adanya kenaikan biaya variabel, maka jumlah biaya juga akan berubah. Begitu pula besarnya penjualan pada tingkat break even akan juga berubah. Nah, jadi tadi kan biaya tetap, sekarang biaya variabelnya. Jadi rumus break evennya itu biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dikali, nah ini 110%, karena diketahui contohnya dalam contoh ya, perusahaan Nurfiati diperkirakan biaya variabelnya akan naik sebesar 10%. Nah,
naik, sedangkan yang tadi kan ditekan berarti menurun, sedangkan ini naik berarti dia bertambah. Jadi bertambah dari biaya variabel yang sekarang. Jadi langsung aja ditambah 110%. Oke. Ini sama bisa dilakukan di Excel. Kita contohkan ke Excel nih. Jadi sama, biaya tetapnya adalah 18 juta, biaya variabel 26 juta, penjualan 50 juta, harga produknya 250. Dan ini karena kan akan diperkirakan naik 10%, berarti kita tambah aja 10%, jadi 110%. Nah, langsung kita masukin aja angka-angkanya. Nah, ini 28 juta ini didapat dari 26 juta dikali 110%, artinya kan bertambah. Lalu dibagi 50 juta langsung aja dapat 0,57 atau 57%. Langsung dikurangkan 1 dikurang 57% dapatnya 0,43. Nah, langsung aja dibagi, jadi 18 juta dibagi 0,43 dapatlah 42 juta 56.074. Nah, karena mengalami kenaikan sehingga nilai dari break evennya juga naik ya kan. Jadi, nah untuk mencari satuannya ini itu langsung aja dibagi sama harga produknya. Jadi ada 42 juta dibagi 42 juta 56.075 dibagi 250 ya dapatlah 168.224 satuan atau unit. Nah ini juga bisa kita dalam satuan barang. Nah, itu. Jadi rumusnya itu jumlah biaya tetap dibagi marginal income per satuan. Nah, jadi marginal income per satuan ini rumusnya harga produk atau harga jual dikurang biaya variabel per unit. Nah, langsung aja dikalikan sama 110%-nya kan bertambah 110% gitu. Nah, jadi dapatlah 107 ya. 107 ya, jadi langsung aja dibagi maaf itu bukan rupiah tapi satuannya, jadi dapatlah 168.224,30, jadi sama hasilnya, jadi bisa digenapin jadi 168.225 satuan atau unit. Jadi dalam kenaikan biaya variabel ini ada dua rumusnya, kita bisa pakai yang ini, yang pertama sesuai rumus break even, lalu yang kedua juga boleh kita menggunakan marginal income per unitnya. Nah ini untuk pembuktian, maksudnya pembuktian kita membuktikan kalau itu benar-benar break evennya. Ketahui penjualannya itu 42 juta dari hasil yang kita peroleh tadi, biaya tetapnya sama 18 juta, lalu ada biaya variabel yaitu 57,2% atau 0,57 tadi yang ada dibagi tadi yang biaya variabel dibagi penjualan, lalu dikali dengan penjualan yang ini, hasilnya ini 42 jutaan, dapatlah 24.056.075. Nah di total antara biaya tetap dan variabel, nah hasilnya sama, jadi jika dikurangi atau diperhitungkan itu dapatnya labanya 0. Nah ini juga sama, bisa dilihat dari grafik juga. Nah ini garis penjualannya dimulai dari titik 0, terus ada garis jumlah biaya yang lama dan ada garis jumlah biaya yang baru. Nah di sini biaya tetapnya itu sama karena nggak berubah ya, biaya tetapnya ini, biaya variabelnya ini. Nah walaupun biaya variabelnya itu naik, itu tetap akan mempengaruhi break even-nya. Jadi kalau dia biaya variabelnya naik, bisa jadi break even-nya itu juga akan naik. Itu di titik 42 jutaan ini yang awalnya 37.500. Oke. Nah, manajemen perusahaan dalam usahanya itu pasti berusaha untuk meningkatkan penghasilan atau penjualan yang nantinya diharapkan untuk menaikkan keuntungan dan dapat dilakukan dengan menaikkan harga jual. Nah, tetapi itu juga harus diperhatikan dan perlu diadakan penelitian pasar yang nantinya akan berakibat kalau kenaikan harga jual ini ada sebab atau ada nggak akibat dari penjualan kenaikan harga jual ini. Bisa saja nanti volume penjualannya berkurang atau gimana gitu. Serta akan mempengaruhi break even juga. Nah misalnya
pada perusahaan Nurfiati tadi itu terjadi kenaikan harga jual 10% dan akibatnya volume penjualannya itu ternyata turun 5%. Maka break even-nya bagaimana? Nah, rumusnya itu sama, cuman kita masukin aja langsung ke persentasenya. Jadi kan biaya terjadi kenaikan harga jual 10% dan volume turun 5%. Nah, biaya variabel itu kan dipengaruhi oleh jumlah unitnya juga ya. Jadi langsung aja dikali 95% yang dapat dari 100% dikurang 5% ini. Terus penjualannya juga sama, dikali 90% dikali 110% karena harga jualnya naik tetapi jumlah kuantitas atau unitnya turun gitu. Jadi langsung aja sama, biaya tetapnya itu 18 juta, biaya variabelnya itu tadi di atas tadi itu biaya variabel 26 juta, penjualan 50 juta. Dapat hasilnya untuk biaya variabelnya itu 24.700.000, biaya penjualannya itu penjualannya itu sebesar 52.250.000. Nah, langsung aja kita bagi biaya variabel dibagi penjualan dapatnya 0,47%. Jadi kita langsung aja 1 dikurang 47% itu dapatnya 53% atau 0,53. Langsung aja kita bagi dengan biaya tetapnya. Biaya tetap dibagi hasil perhitungannya itu dapatlah 34.137.931. Jika diunitkan, nah ini karena tadi kan kita baginya dengan harga 250. Nah, ternyata kan kenaikan harga 10%. Jadi harga jual 250 itu harus kita kalikan dulu 10%. Nah, di sini boleh langsung 10% atau mau kalau 10% berarti itu harus nanti ditambahkan lagi gini, jadinya 250 ditambah 250 dikali 10% dapatlah 275, atau boleh aja langsung kita kalikan 250 dikali 110%. Nah, langsung aja ditambah. Nah, itu dapatnya 275. Jadi nanti pembaginya itu ke 275 sehingga dapatlah 124.138 satuan atau per unit atau unit. Untuk pembuktiannya itu hampir sama. Jadi nanti ini harga satuan yang kita tadi dapat itu dikali dengan 275 barulah dapat nilai penjualan. Lalu biaya total 18 juta, biaya variabelnya juga sama dikali 130. Nah, 130 ini udah diketahui dari awal ya, udah dijelaskan juga dengan rekan saya. Jadi biaya variabel per unitnya itu 130. Dapatnya 16.137.931. Maka di total dapatlah hasilnya labanya. Nah, jika pimpinan perusahaan itu menentukan atau mengharuskan untuk mencapai keuntungan yang dibudgetkan walaupun terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai faktornya, maka dapat pula ditentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar keuntungan tersebut tercapai pula. Jadi dengan cara menambahkan keuntungan yang baru dicapai dalam sektor biaya tetap, maka tingkat penjualan yang harus dicapai untuk perusahaan Nurfiati adalah bagaimana gitu. Nah, jadi tadi kan udah direncanakan juga kalau keuntungan yang diharapkannya itu sebesar 6 juta ya. 6 juta. Jadi maka bagaimana gitu. Kalau kita menggunakan yang barusan terjadi, misalnya kayak harga jualnya itu naik 10%, maka tapi volume penjualannya itu berkurang 5%. Jadi sama, rumusnya seperti ini. Sama ya. Biaya tetapnya aja yang beda nih. Jadi rumusnya itu biaya tetap ditambah laba yang diharapkan. Jangan lupa kita harus menambahkan laba yang diharapkan karena ini mengharapkan laba gitu. Ini diketahui. Lah, biaya tetapnya tadi kan 18 juta. Nah, sedangkan laba yang diharapkan itu ada 6 juta. Jadi langsung aja kita tambah, dapatlah 24 juta. Nah, untuk hasil yang ini sama seperti sebelumnya, yaitu biaya variabelnya 95%, penjualannya itu 95% dan 110%. Dapatlah hasilnya dibagi itu 0,47, lalu dikurang dari 1 dikurang 0,47 dapat 0,53, lalu dapatnya 45.517.241. Nah, jika dalam bentuk satuan atau unit, maka langsung jangan lupa kita bagi dengan 275
harga barunya, harga jual baru, bukan harga jual yang lama. Nah, diperolehlah 165.517 satuan. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini sama, yaitu penjualan dikurangi total biaya. Nah, karena ada laba yang diharapkan, maka penjualan itu per unit yang tadi kita peroleh itu 165.517 dikali 275 dapatlah 45.517.241 dikurangi biaya tetap 18 juta tetap, biaya variabel mempengaruhi biaya variabel itu 165.517 dikali 130 harga biaya variabel per unitnya, dapatlah 21.517.241. Maka di total biayanya juga sama. Total biayanya itu dapat 39.517.241. Maka ada selisih, ada perbedaan antara penjualan dan total biaya, sehingga itulah yang dinamakan keuntungan yang diharapkan. Sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu perubahan komposisi penjualan. Analisa break-even atau analisa biaya, volume, dan laba yang diuraikan di muka selalu diterapkan untuk satu macam barang atau dengan anggapan bahwa perusahaan hanya memproduksi dan menjual satu macam barang atau secara total. Apabila ada perusahaan memproduksi atau menjual lebih dari satu macam barang, maka analisa break-even dapat pula diterapkan untuk seluruh barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk maksudnya adalah maka komposisi perbandingan antara barang-barang tersebut harus tetap sama, baik dalam komposisi produksinya maupun penjualannya, product mix dan sales mix. Nah, break even dalam keseluruhan atau total tidak berarti bahwa masing-masing produk harus dalam keadaan break even. Kemungkinan terjadi suatu macam produk mengalami rugi, sedang produk yang lain memperoleh keuntungan. Atau kemungkinan masing-masing produk tidak memperoleh laba ataupun mengalami rugi, atau masing-masing barang dalam keadaan break even. Apabila komposisinya berubah, maka break evennya secara total akan berubah pula. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh dengan data sebagai berikut, yaitu data antara barang A dan barang B yang terdiri dari unit jual, hasil penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan total-totalnya. Nah, dari data ini diketahui bahwa komposisi produksi antara barang A dan barang B yaitu 1:2 yang didapatkan dari unit yang dijual barang A dan barang B, yaitu 100.000 satuan berbanding dengan 200.000 satuan, 1:2. Nah, untuk komposisi penjualan barang A dan barang B didapatkan dari hasil penjualan barang A berbanding dengan hasil penjualan barang B, yaitu 4:5, 40 juta berbanding dengan 50 juta. Lalu, untuk break even total dengan rumus biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Nah, untuk break even totalnya itu didapatkan hasil 75 juta rupiah. Dengan rumus yang sama, didapatkan hasil break even A sebesar 36.363.636 rupiah dan break even B yaitu 40 juta rupiah. Dari hasil perhitungan break even itu, ternyata penjumlahan dari break even masing-masing barang tidak sama dengan break even secara total. Nah, untuk menentukan besarnya penjualan masing-masing barang agar secara total diperoleh break even, maka digunakan dengan komposisinya. Dengan komposisi penjualan 4:5 yang didapatkan dari hasil penjualan tadi 40 juta berbanding dengan 50 juta rupiah. Dan penjualan barang A 4/9 dikali 75 juta didapatkan hasil 33.333.333 rupiah. Dan penjualan barang B dengan perbandingan 5/9 dikali dengan 75 juta didapatkan hasil 41.666.667 rupiah. Bila kita ingin mengetahui kuantitas penjualan masing-masing barang, dapat ditentukan dengan komposisi sebagai berikut, yaitu 1:2. Dengan penjualan barang
yaitu A 33.333.333 rupiah dibagi dengan 400 ini didapatkan dari hasil penjualan dibagi dengan unit yang terjual. Contohnya itu di barang A, hasil penjualannya 40 juta rupiah dibagi dengan 100.000 satuan, dapatkan hasil 400. Lalu untuk penjumlahannya yaitu 33.333.333 rupiah dibagi dengan 400 yang tadi, dapatkan hasil 83.333 rupiah satuan. Dan untuk penjualan B dengan sistematis yang sama seperti tadi, yaitu penjualan barang B 41.666.666 rupiah dibagi dengan 250 didapatkan hasil 166.666 satuan dengan komposisi tetap yaitu 1:2 yang didapatkan dari hasil penjualan barang tadi yaitu 83.333 berbanding dengan 166.666. Dan pembuktiannya yaitu penjualan sebesar 75 juta dan biaya tetap dari barang A 10 juta, biaya tetap barang B 20 juta dan didapatkan total biaya tetap 30 juta rupiah. Lalu untuk biaya variabel barang A sebesar 24.166.666 rupiah, variabel barang B 20.833.333 rupiah dan didapatkan total dari biaya variabel kedua barang tersebut yaitu 45 juta dan jumlah biaya didapatkan sebesar 75 juta dari hasil penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Dan dari hasil ini tidak diperoleh laba sama sekali atau labanya sama dengan 0. Selanjutnya telah dikatakan di muka bahwa dengan penjualan yang mencapai tingkat break even secara total, belum tentu bahwa untuk masing-masing jenis barang juga berada pada tingkat break even. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut, yaitu barang A dengan penjualan 33.333.333 rupiah dan biaya tetapnya sebesar 10 juta, biaya variabel 72,5% dikali 33.333.333 rupiah dan didapatkan hasil biaya variabelnya sebesar 24.166.666 rupiah dan jumlah biaya yang didapat dari total biaya tetap dan biaya variabel sebesar 34.166.666 rupiah. Dan dari hasil ini diperoleh rugi sebesar 833.333 rupiah. Untuk barang B dengan penjualan sebesar 41.666.666 rupiah dan biaya tetap sebesar 20 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 50% dikali 41.666.666 rupiah. Dan didapatkan biaya variabel dari hasil ini yaitu 20.833.333 rupiah. Nah, jumlah biaya yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yaitu sebesar 40.833.333 rupiah. Dari penjumlahan ini didapatkan laba sebesar 833.333 dan rugi dan laba total sebesar 0. Telah dikatakan bahwa di muka apabila komposisi barang yang dijual berubah, maka break even-nya secara total akan berubah juga. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan berikut. Yang pertama, misal jumlah barang A naik 20%, sedangkan jumlah barang B tetap atau tidak berubah sama sekali, maka break even-nya adalah didapatkan sebesar 76.962.544 rupiah dengan komposisi penjualan 2,4 berbanding dengan 2,5. Nah, pembuktian yang kedua, jumlah barang B naik 20%, sedangkan barang A tetap dan tidak berubah sama sekali, maka break even-nya adalah sebesar 73.170.731 rupiah dengan komposisi penjualan 2 berbanding 3. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa naiknya jumlah barang B, maka keuntungan perusahaan akan naik dari 6 juta menjadi 11 juta, sedangkan tingkat break even-nya turun dari 75 juta menjadi 73.170.731 rupiah. Nah, sedangkan
bila yang naik barang A, maka keuntungan perusahaan hanya naik sebesar 2.800.000, yaitu dari 6 juta menjadi 8.800.000 rupiah, dan tingkat break evennya masih lebih tinggi dibandingkan dengan break even sebelumnya apabila yang naik barang B. Nah, oleh karena itu sebaiknya memperbanyak kenaikan penjualan barang B daripada barang A. Selanjutnya yaitu kegunaan analisa break even bagi manajemen. Yang pertama itu analisa break even dan keputusan penambahan investasi. Hasil analisa break even tadi memberikan gambaran tentang hubungan antara biaya, volume, dan laba. Juga dapat membantu memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam pemecahan masalah-masalah lain yang dihadapi. Misalnya masalah penambahan atau penggantian fasilitas pabrik atau investasi dalam aktiva tetap lainnya. Nah, apakah penambahan atau penggantian aktiva tetap ini memungkinkan ditinjau dari segi ekonomi, atau apakah dengan penambahan atau penggantian aktiva tetap ini akan menguntungkan bagi perusahaan? Dengan menggunakan analisa break even, maka masalah ini akan terjawab. Dan untuk menjelaskan metode analisa break even dalam menghadapi masalah ini, berikut ini ada ilustrasi dari perusahaan Sari and Corporation yang mempunyai data perhitungan rugi laba sebagai berikut. Dengan penjualan sebesar 1 juta dan harga pokok dan biaya operasi, yaitu biaya tetap sebesar Rp306.000, lalu biaya variabel Rp640.000, dan total dari biaya tetap dan biaya variabel sebesar Rp946.000, dengan keuntungan didapatkan sebesar Rp54.000. Manajemen mempertimbangkan untuk menambah investasinya dalam aktivitas dengan cara memodernisir mesin-mesin yang sekarang dimiliki. Jika investasi tambahan ini dilaksanakan, maka biaya tetapnya akan berubah dari Rp306.000 menjadi Rp414.000 per tahun, sedang biaya variabelnya tetap seperti semula sebesar 64% dari penjualannya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah membandingkan tingkat break even sebelum adanya tambahan investasi baru dengan sesudah adanya tambahan investasi baru tersebut. Nah, tingkat break even sebelum ada investasi sebesar Rp850.000. Nah, sementara tingkat break even setelah adanya tambahan investasi sebesar Rp1.150.000. Nah, dengan adanya investasi baru, maka dapat menaikkan penjualan menjadi Rp1.150.000 dari tingkat penjualan yang sekarang sebesar 1 juta sebelum perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, untuk langkah yang kedua, menentukan tingkat penjualan yang harus didapat untuk memperoleh keuntungan tertentu atau minimal sama dengan keadaan yang sekarang, yaitu sebesar Rp54.000 dengan tingkat break evennya sebesar Rp1.300.000. Jadi untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sama dengan yang diperoleh saat ini, perusahaan harus mampu menjual produknya sebesar Rp1.300.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah ketiga, yaitu menentukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai dalam dua keadaan tersebut. Misalnya, dalam fasilitas yang ada sekarang, perusahaan dapat memproduksi maksimum Rp1.200.000 dan akan dapat dijual semua. Kenaikan produksi dengan adanya penambahan fasilitas atau dimodernisirnya mesin-mesin yang dimiliki sesuai dengan tingkat penjualan yang dapat dicapai oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp1.600.000. Maka kemungkinan batas maksimum keuntungan yang dapat dicapai dalam masing-masing kondisi dapat diperkirakan sebagai berikut. Di dalam tabel terdapat tabel tanpa tambahan investasi dan tabel dengan tambahan investasi. Yang pertama yaitu penjualan. Di sini nilai penjualan tanpa tambahan investasi sebesar Rp1.200.000 dan untuk dengan tambahan investasi itu sebesar Rp1.600.000. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap tanpa tambahan investasi sebesar Rp306.000 dan biaya tetap dengan tambahan investasi sebesar Rp414.000.
Untuk biaya variabel tanpa tambahan investasi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, nilainya sebesar 64% dikali penjualan. Maka untuk biaya variabel tanpa tambahan investasi nilainya 768.000 dan biaya variabel dengan tambahan investasi sebesar 1.024.000. Untuk total biaya didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya variabel, sehingga nilai total biaya tanpa tambahan investasi sebesar 1.074.000 dan total biaya dengan tambahan investasi sebesar 1.438.000. Dan batas maksimum keuntungannya itu didapatkan dari penjualan dikurangi total biaya, sehingga batas maksimum keuntungan tanpa tambahan investasi sebesar 126.000 dan untuk batas maksimum keuntungan dengan tambahan investasi nilainya sebesar 162.000. Dan berdasarkan perhitungan-perhitungan sebelumnya, maka perhitungan tersebut dapat diringkas menjadi tabel berikut, di mana di sini terdapat titik break even, tingkat penjualan untuk memperoleh keuntungan yang sama dengan yang sekarang, batas maksimum keuntungan, dan penjualan untuk mencapai keuntungan maksimum. Pertama yaitu titik break even tanpa tambahan investasi, yaitu nilainya sebesar 850.000 dan dengan tambahan investasi sebesar 1.150.000 rupiah, sehingga mendapat perbedaan nilai sebesar 300.000 rupiah. Untuk tingkat penjualan, untuk memperoleh keuntungan yang sama dengan sekarang, tanpa tambahan investasi nilainya sebesar 1 juta rupiah dan dengan tambahan investasi sebesar 1.300.000 rupiah, sehingga mendapatkan perbedaan nilai sebesar 300.000 rupiah. Lalu batas maksimum keuntungan tanpa tambahan investasi sebesar 126.000 dan dengan tambahan investasi sebesar 162.000 sehingga mendapatkan perbedaan nilai sebesar 36.000 rupiah. Lalu penjualan untuk mencapai keuntungan maksimum tanpa tambahan investasi sebesar 1.200.000 rupiah dengan tambahan investasi sebesar 1.600.000 rupiah sehingga perbedaan nilainya sebesar 400.000 rupiah. Dari perhitungan tersebut, manajemen akan dapat memperkirakan kemungkinan penjualan yang dapat dicapai untuk menentukan kebijaksanaan pengeluaran akan investasi tersebut. Jika perusahaan melakukan pengeluaran atau penambahan investasi, tapi penjualan yang dapat dicapai tetap 1 juta rupiah, maka perusahaan akan rugi sebesar 54.000 rupiah karena biaya tetapnya bertambah sebesar 108.000 rupiah tanpa ada perubahan dalam biaya variabel. Dengan adanya tambahan investasi, titik break even akan meningkat sebesar 300.000 rupiah dan tingkat penjualan harus dinaikkan dalam jumlah yang sama untuk memperoleh keuntungan sebesar 54.000 rupiah seperti yang dicapai sekarang. Perusahaan mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan keuntungan sebesar 36.000 rupiah dibandingkan dengan maksimum keuntungan yang dapat dicapai sekarang. Tetapi tambahan keuntungan tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat penjualan sebesar 1.600.000 rupiah. Tambahan keuntungan ini juga harus dipertimbangkan dengan besarnya tambahan investasi yang harus dilakukan. Cara pembelanjaan investasi tersebut, di mana kalau investasi itu dibiayai dari pinjaman, maka harus diperhatikan tingkat bunga yang berlaku dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penambahan investasi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan lain dari analisa break even bagi manajemen, yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan apakah usaha tersebut ditutup atau tidak. Analisa break even dapat memberikan informasi kapan sebaiknya usaha tersebut dihentikan saja. Pada tingkat break even, perusahaan tidak memperoleh keuntungan karena jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya. Tetapi suatu perusahaan yang selalu break even tidak harus ditutup. Karena dalam keadaan break even, perusahaan masih mendapatkan sisa uang, di mana jumlah penerimaan uang lebih besar daripada pengeluarannya. Hal ini dapat terjadi karena biaya yang terjadi dalam suatu periode pada dasarnya terdiri dari biaya tunai, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran uang dan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran uang. Biaya variabel biasanya merupakan biaya tunai, dan biaya tetap sebagian merupakan biaya tunai dan sebagian lain merupakan sunk cost.
Dengan membagi biaya tetap tunai dengan marginal income per satuan barang yang dijual, maka akan diketahui jumlah satuan barang yang harus dijual agar menutup biaya tunainya, atau disebut dengan shutdown point. Di sini dengan menggunakan data perusahaan Noviati NCO yang diketahui bahwa dari biaya tetap 18 juta rupiah, yang 12 jutanya merupakan biaya tunai. Maka penjualan minimal yang harus dilakukan agar dapat menutup biaya tunai yaitu dengan cara 12 juta rupiah dibagi harga jual persatuan dikurang biaya variabel persatuan yang nilainya 250 dikurang 130 lalu dikali satu satuan sehingga mendapatkan nilai sebesar 100.000 satuan. Untuk mengetahui jumlah rupiah penjualan dapat dilakukan dengan mengalihkan jumlah satuan tersebut dengan harga jual persatuan yaitu 100.000 satuan dikali 250 rupiah sehingga hasilnya yaitu 25 juta rupiah, atau dapat menggunakan rumus shutdown point dalam rupiah penjualan yaitu biaya tetap tunai dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi biaya penjualan sehingga jumlah rupiah penjualan adalah 12 juta dibagi 1 kurang 26 juta dibagi 50 juta mendapatkan nilai sebesar 25 juta rupiah. Bila digunakan grafik, maka suatu usaha harus dihentikan apabila tingkat penjualan berada di titik perpotongan antara garis penjualan dengan garis biaya tunai. Dari data perusahaan Noviati NCO tersebut dapat dibuat tabel dan grafik sebagai berikut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, itu biaya tetap tunainya sebesar 12 juta. Dapat dilihat di dalam tabel bahwa biaya tetap tunainya sebesar 12 juta. Lalu pada saat volume penjualan 100.000 dengan jumlah penjualan 25 juta, perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Maka di saat itulah terjadi titik penutupan usaha. Bisa kita lihat di dalam grafik. Pada sumbu Y 25.000 dan sumbu X 100 terdapat titik penutupan usaha di mana titik tersebut merupakan perpotongan antara garis penjualan dengan garis biaya tunai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.